Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Bang Noval. Katanya semangat Min. Makasih banyak ya Bang ya. Semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Yuk langsung saja pada video terbaru. Di dalam perahu besar yang melaju pelan menuju istana Marquis, Kaisar Chuyu duduk dengan sikap tenang namun penuh wibawa. Di hadapannya, Lo Feng yang saat ini menyandang nama Lo He duduk bersila. Matanya tajam namun penuh rasa hormat. Saudara Lo He, ucap Kaisar Chuyu sambil tersenyum tipis. Sebagai tetua tamu dari garis keturunan Kaisar Chu, kau akan menerima token pejabat tamu, rumah gua di ibu kota, dan 10 pelayan yang siap melayanimu. Rumah gua di sini nilainya jauh lebih besar dibandingkan gabungan rumah gua yang ada di kota Huyang. Lo Feng mengangguk kecil. Rumah dan pelayan hanyalah fasilitas. Yang terpenting bagiku tetaplah warisan dan sumber daya. Kaisar Chuyu menepuk lengan kursinya pelan. Aku tahu dan itu wajar. Saudara Lo He berada di puncak alam kekacauan primal, dan yang paling kau butuhkan sekarang adalah jalan untuk melangkah lebih jauh. Di garis keturunanku ada warisan terbaik di seluruh tanah asal, warisan yang akan lebih sesuai denganmu. Sorot mata Lo Feng langsung berbinar. Aku memang membutuhkan warisan Dao Agung asal, khususnya Dao kehidupan dan Dao kehancuran. Tanpa itu, aku seperti menapaki jalan panjang tanpa obor penerang. Kaisar Chuyu menunduk, lalu berbisik dengan nada penuh keyakinan. Jika kamu mendapatkan warisan yang cocok, kekuatanmu bisa melonjak. Bahkan bila tidak menembus tingkat Raja Dewa sekalipun, sekedar mencapai trandensi alam kekacauan primal sudah menjadi keuntungan besar bagi kita. Lo Feng tersenyum samar. Aku juga sangat menantikannya. Tak lama kemudian, kapal besar mereka tiba di wilayah Marquis Chuyu. Rumah bangsawan tingkat pertama itu membentang sejauh 10 miliar kilometer. Pengawal, pelayan, dan keluarga dari garis keturunan Chuyu sudah memenuhi wilayah itu, membawa serta kehidupan baru. Namun, ketika beberapa kerabat bangsawan ingin segera menemui Kaisar Chuyu, ia hanya berkata ringan, "Undang saja mereka ke perjamuan malam. Sekarang aku ada urusan penting dengan saudara Lo He." Istri sang Marquis sempat menatap suaminya dengan dingin, bahkan berbisik lirih. "Mengapa engkau lebih mengutamakan orang asing berjubah hitam itu ketimbang tetua klan kita sendiri?" Kaisar Chuyu hanya meninggalkan senyum samar, lalu melangkah pergi bersama Lo Feng. Mereka menaiki perahu terbang yang tampak biasa, meninggalkan istana Marquis dengan diam-diam. Semua sumber daya warisan yang akan kau pilih berada di istana Kaisar, jelas Chuyu. Istana itu adalah jantung dari garis keturunan kami. Dari luar, ia tampak seperti sebuah kota kuno, namun sesungguhnya di dalamnya ruang dan waktu telah dilipat. Kau akan melihat sesuatu yang sungguh berbeda. Lo Feng memandang ke depan. Dari balik kabut kekacauan purba, perlahan tampak sebuah istana raksasa. Dari jauh ia terlihat sebesar kota Huyang, namun Lo Feng merasakan getaran ruang yang berlapis-lapis, seolah-olah istana itu adalah dunia yang tak terbatas. Astaga, gumam Lo Feng. Istana Kaisar Chu ini, lanjut Chuyu, adalah tempat di mana keturunan kerajaan paling banyak. Namun jangan heran jika kau tak melihat mereka di sini. Leluhur kami membuang sebagian besar keturunan yang dianggap lemah ke alam semesta kecil. Hanya mereka yang mampu bertahan hidup dan menembus tingkat dewa sejati abadi yang berhak keluar dan kembali ke garis keturunan utama. Lo Feng terperanjat. Betapa
betapa kerasnya leluhurmu itu. Kesungguhan butuh tekanan. Bila tidak, garis keturunan akan tenggelam dalam kemalasan, jawab Cuyu dengan datar. Setelah menembus lorong ruang waktu istana, mereka tiba di sebuah aula raksasa yang dijaga oleh dua patung kuno. Patung itu berdiri tegak, mata mereka seperti menyimpan kilatan kehidupan. Balai warisan ada di depan, kata Cuyu. Ingatlah, jangan sembarangan memasuki area lain di istana ini. Sekali tersesat, kau bisa terperangkap di tempat terlarang. Lo Feng mengangguk. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju pintu aula. Tiba-tiba, mata patung itu bergerak. Kedua penjaga batu itu menundukkan kepala, menatap langsung ke dalam mata Lo Feng. Seketika, hawa kematian melingkupi tubuhnya. Punggung Lo Feng basah oleh keringat dingin. Tekanan ini, gumamnya dalam hati. Bahkan dengan 5 metode transformasi, aku masih merasa seperti semut yang siap diremukan kapan saja. Namun, setelah beberapa helaan napas, tatapan kedua patung itu kembali lurus ke depan, seolah tidak pernah bergerak. Lo Feng menarik napas panjang, lalu melangkah masuk ke dalam balai warisan. Di belakangnya, Kaisar Cuyu berdiri sambil tersenyum puas. Pergilah, saudara Lauhe, mulailah perjalananmu yang sesungguhnya. Ketika melangkah melewati gerbang cahaya istana warisan, Lo Feng merasakan tubuhnya seolah-olah tercabut dari realitas. Seluruh pandangannya mendadak dipenuhi oleh kekacauan purba yang berputar tanpa henti. Kabut hitam pekat bercampur cahaya keemasan membentuk pusaran tak terbatas yang menelan ruang dan waktu. Lo Feng berdiri di tengah kehampaan itu. Jantungnya berdegup pelan namun mantap, seperti berada di dalam dunia mandiri. Gumamnya seolah sedang menapaki rahasia terdalam alam semesta. Tiba-tiba, pusaran cahaya di depannya bergetar, lalu menyatu menjadi sosok lelaki tua berjubah putih. Rambut panjang perak mengalir hingga punggung, wajahnya dipenuhi garis usia, tetapi matanya menyimpan kilatan kebijaksanaan abadi. Senyumnya menenangkan, tetapi auranya membuat Lo Feng merasa seolah sedang berdiri di hadapan gunung purba yang tidak tergoyahkan. Pejabat tamu Lauhe, selamat datang. Suara lelaki tua itu bergema ke seluruh ruang kekacauan, dalam namun lembut, seakan setiap suku kata mengandung hukum Dao. Aku adalah roh artefak istana Kaisar Chu. Tugasku adalah membimbingmu dalam menukar warisan dan sumber daya yang tersimpan di sini. Lo Feng menunduk hormat. Terima kasih, senior. Roh artefak tersenyum tipis. Sebagai tetua tamu baru, engkau akan menerima jatah awal 100.000 poin merit. Dengan jumlah itu, engkau dapat melihat semua warisan hingga 1 juta poin merit. Namun ingat, semakin banyak poin merit yang kau kumpulkan, semakin dalam pula rahasia yang dapat kau sentuh. Mata Lo Feng berkilat. Jadi, dengan 3 juta poin merit, apakah aku bisa menyentuh warisan hingga 30 juta? Itu benar, lelaki tua itu mengangguk. Batasan ini ditetapkan agar setiap tetua tamu memahami bahwa warisan agung tidak pernah datang tanpa harga. Semakin besar pengorbanan, semakin tinggi puncak yang bisa kau capai. Dengan satu gerakan tangan lelaki tua itu, kekacauan purba terbelah dua. Di sisi kiri, muncul deretan cahaya berbentuk gulungan kitab kuno. Masing-masing menyala dengan warna berbeda, seakan menyimpan dao tak terhitung. Di sisi kanan, bermunculan pusaran energi padat, membentuk kristal, senjata, mayat raksasa, hingga botol eliksir yang berkilau. Warisan di kiri, sumber daya ada di kanan, jelas roh artefak. Semua tersusun berdasarkan harga poin merit, dari yang tertinggi ke terendah. Lihatlah sesuka hatimu, waktu di sini tidak terbatas. Lo Feng melangkah maju, tatapannya langsung tertuju pada deretan warisan peringkat teratas. Sebuah gulungan kitab berwarna abu-abu keperakan perlahan terbuka, menampilkan barisan kata-kata kuno. Butuh 1 juta poin merit. Roh artefak menjelaskan, warisan ini berasal dari dao asal kausalitas, menuntut pemanfaatan kekuatan
kekuatan primordial dari luar sangkar jalinan. Kekuatannya melampaui metode biasa, namun hampir mustahil dicapai tanpa fondasi yang kokoh. Lo Feng mengerutkan kening, lalu matanya bergerak pada gulungan lain yang butuh 1 juta poin merit. Catatan warisan arai kuno yang tidak lengkap menuntut pemahaman dalam tentang Space Origin Dao. Kitab lain terbuka perlahan, memperlihatkan barisan tulisan berwarna coklat tanah, juga 1 juta poin merit. Namun roh artefak mengingatkan dengan suara berat, hati-hati, dunia sangkar jalinan tidak memiliki dao primordial bumi. Menukar warisan ini sama saja menukar jalan buntu. Lo Feng menarik napas panjang, lalu menatap ke arah kitab bercahaya hijau keemasan. Tubuh 3 harta karun, lapisan pertama, butuh 1 juta poin merit. Untuk mengolahnya, ujar roh artefak, kau harus menukar material primordial jantung 3 harta karun, dan itu hanya langkah awal. Lo Feng diam sejenak, matanya terus bergerak membaca penjelasan demi penjelasan. Semakin ia melihat, semakin jelas baginya bahwa warisan negara kuno angin api memang luar biasa, bahkan banyak yang dapat melampaui batas alam kekacauan primal. Tidak heran, Lo Feng bergumam, dunia luar berspekulasi bahwa leluhur negara kuno angin api pernah melangkah keluar dari sangkar. Roh artefak tersenyum samar, tidak membantah ataupun mengiyakan. Lo Feng kemudian menoleh ke sisi kanan, ke arah sumber daya. Kristal-kristal bercahaya muncul satu persatu, menampilkan harga yang mencengangkan. Kristal primordial 1 juta poin merit. Pertemuan langsung dengan dao primordial waktu selama 1 era perlu 900.000 poin merit. 8 perjumpaan langsung dengan dao asal lainnya 800.000 poin merit masing-masing. Ada pula mayat raksasa kumbang berlapis darah, pedang raja dewa, hingga eliksir tanpa bayangan yang bisa membuat seseorang dicintai dao asal tak terbatas. Lo Feng menggeleng kecil, hanya punya 100.000 poin merit, jelas terlalu sedikit. Namun, Lo Feng terus meneliti, sampai pada akhirnya matanya terpaku pada sebuah warisan bercahaya putih keemasan. Bentuk kehidupan 8 kesengsaraan malapetaka pertama, harga 100.000 poin merit. Lo Feng terdiam lama, membaca penjelasan rinci. 3 jalur dao kehidupan, spiritualitas kehidupan, asal-usul kehidupan, dan tubuh kehidupan harus disempurnakan terlebih dahulu. Setelah itu barulah seseorang dapat melangkah ke bencana pertama. Manfaatnya, setiap kekuatan tubuh akan mengandung kesadaran. Seseorang dapat memanifestasikan avatar, dan vitalitasnya menjadi nyaris tak terbatas. Lo Feng bergumam, hatinya bergetar. Roh artefak melirik sekilas lalu bertanya tenang, apakah engkau ingin memilih warisan itu? Lo Feng menarik napas dalam-dalam lalu mengangguk mantap. Ya, aku akan menukar seluruh 100.000 poin meritku dengan bentuk kehidupan 8 kesengsaraan dan malapetaka pertama. Roh artefak menatapnya cukup lama, seolah ingin memastikan tekadnya. Pilihanmu berat, pejabat tamu Lauhe. Warisan ini sulit, penuh penderitaan, tetapi jika berhasil, engkau akan berdiri di puncak, bahkan di antara Raja Dewa. Lo Feng tersenyum tipis, matanya berkilat. Jalan yang kupilih sejak awal memang bukanlah jalan yang mudah. Cahaya samar yang meresap ke tubuh Lo Feng akhirnya menghilang, menyisakan keheningan mendalam di ruang itu. Sesaat ia masih berdiri terdiam, seakan pikirannya terputus dari dunia luar. Gelombang informasi yang barusan ditanamkan dalam jiwanya begitu luas, begitu agung, hingga membuatnya merasa mungil, seolah-olah ia hanyalah sebutir debu di tengah samudera tak terbatas. Lo Feng menarik napas panjang. Bencana pertama, bentuk kehidupan 8 kesengsaraan, gumamnya lirih. Bahkan sekilas saja, aku bisa merasakan bahwa penciptanya berada di atas dao agung asal kehidupan. Betapa tingginya langit ini. Suara lembut tetua roh artefak bergema sekali lagi, meski hanya berupa gema yang tersisa. Pejabat tamu Lauhe, simpanlah baik-baik warisan ini. Jalan di depan penuh kesengsaraan, namun di dalam kesengsaraanlah terletak kekuatan sejati.
Seketika, tubuh Lo Feng dikelilingi pusaran cahaya dan dalam sekejap ia diteleportasi keluar. Di depan istana warisan, Marquis Chuyu sudah menunggunya. Ia berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung. Senyumnya ramah namun matanya tajam, seolah tengah menimbang sesuatu. "Saudara Lohe," sapanya. "Akhirnya keluar juga. Kuharap warisan itu tidak mengecewakan dirimu." Lo Feng tersenyum kecil. "Saudara Chuyu, maaf membuatmu menunggu. Tapi bagaimana aku bisa menyebutnya mengecewakan? Aku bahkan merasa tubuhku masih bergetar hanya karena menyentuh sedikit esensinya." "Itu bagus. Warisan sejati memang selalu seperti itu, membuat hati gentar sekaligus kagum." Chuyu menepuk bahu Lo Feng. "Ayo, mari ikuti aku. Rumah gua, pelayan, dan semua keperluanmu sudah disiapkan. Kamu tidak perlu khawatir." "Apakah secepat itu?" Lo Feng agak terkejut. "Aku baru saja mendaftarkan diri." "Ini ibu kota Chu," jawab Chuyu dengan bangga. "Tempat di mana perintah klan kekaisaran lebih cepat daripada cahaya. Selama kau pejabat tamu resmi, maka segala sesuatu akan ditangani dengan tuntas." Mereka berdua pun tiba di sebuah kawasan megah di kota barat. Rumah-rumah gua menjulang seperti gunung berlapis emas, masing-masing dijaga oleh formasi yang samar memancarkan aura menekan. Chuyu menunjuk salah satu rumah gua yang ukurannya seperti sebuah dunia kecil. "Lihatlah, mulai sekarang inilah rumahmu." Lo Feng menatapnya. Dengan sekali sentuhan kesadarannya, ia bisa merasakan formasi besar yang berlapis-lapis melindungi tempat itu. Getarannya terhubung langsung dengan inti kekuatan ibu kota Chu. "Formasi ini, bahkan aku tak sanggup menggoyahkannya," kata Lo Feng perlahan. Chuyu terkekeh. "Tentu saja, rumah gua seorang tetua tamu alam kekacauan primal bukanlah mainan. Bahkan jika seluruh pasukan musuh menyerang, mereka tak akan bisa menembusnya. Ingat, ini kota yang dibangun oleh leluhur negara kuno angin api." Lo Feng mengangguk dalam hati. Tempat ini benar-benar benteng abadi. Saat mereka masuk, Morosa, Moyu Qingyan, serta 10 pelayan sudah menunggu di gerbang. Mereka menunduk dengan hormat. Lo Feng mengangguk. "Apakah kalian sudah beradaptasi?" "Semua telah disiapkan dengan sempurna," jawab Morosa. Setelah mereka masuk lebih dalam, Lo Feng akhirnya mengutarakan keinginannya. "Saudara Chuyu, aku ingin memohon bantuanmu." Chuyu menatapnya sambil tersenyum samar. "Katakan saja, selama itu dalam batas kewenanganku, aku akan menolongmu. Aku punya seorang teman dekat. Ia kini bertugas sebagai wakil jenderal di pasukan pertahanan kota Yinju di negara bagian Beiju." Chuyu mengorotkan kening. "Temanmu ada di perbatasan. Itu tempat paling berbahaya. Mengapa ia ditempatkan di sana?" "Itulah sebabnya aku ingin menjemputnya. Aku tak ingin ia terseret dalam konflik perbatasan yang bisa meledak kapan saja." Chuyu terdiam sebentar, lalu menghela napas. "Kalau begitu, jangan gunakan jalur resmi. Aku punya banyak saingan sesama Marquis tingkat pertama. Jika mereka tahu aku membantu merekrut orangmu, mereka bisa mencari-cari alasan untuk menekan." Lo Feng menundukkan kepala. "Aku mengerti." Chuyu kemudian berkata tegas, "Aku akan mengirim tim pengawal kerajaan dengan tokenku. Mereka bisa secara sah merekrut wakil jenderal itu tanpa menimbulkan kecurigaan. Biar mereka yang menjemput." "Baguslah," sahut Lo Feng lega. "Tapi aku ingin Losa ikut. Dia bisa mengawasi perjalanan itu." Chuyu tertawa kecil. "Kamu benar-benar berhati-hati. Tapi itu justru bagus. Katakan identitas temanmu pada Losa saja. Aku tidak akan bertanya lebih jauh. Toh itu adalah rahasiamu." "Saudara Chuyu, kau benar-benar teliti." Lo Feng tersenyum. Chuyu mendengus lalu berkata dengan nada serius, "Lohe, kau harus tahu, di dalam klan kekaisaran, kami para Marquis tidak boleh saling menghabisi. Tapi para pejabat tamu, pelayan, bahkan sekutu yang kita bawa bisa saja jadi korban permainan politik. Dunia ini keras, kau harus lebih berhati-hati." Lo Feng terdiam sejenak lalu mengangguk mantap.
Aku mengerti, terima kasih atas nasihatmu. Malam itu, setelah semua urusan selesai, Lofeng kembali ke ruang tertutup di rumah gua barunya. Ia duduk bersila di dalam menara bintang, matanya memandang kosong pada kehampaan. Dulu aku merasa tubuh ilahiku sudah sempurna, tidak terkalahkan. Tapi sekarang, baru kusadari, semua yang kupikir milikku hanyalah anugerah dari aturan tertinggi sangkar jalinan. Ia mengingat kata-kata dari warisan bentuk kehidupan 8 kesengsaraan, bahwa semua makhluk yang hidup di dalam sangkar jalinan sebenarnya hanyalah penerima rahmat aturan tertinggi, kemampuan, tubuh dewa, kekuatan ilahi, semuanya pemberian, bukan hasil sejati dari jalan daun mereka sendiri. Jika ingin benar-benar melangkah ke puncak, seseorang harus menembus sangkar jalinan itu dan mengembalikan semua kekuatan pada dirinya sendiri. Cahaya tekad membakar di mata Lofeng. Jalan ini penuh kesengsaraan, tapi justru karena itulah aku tidak akan berhenti. Oke guys, maksudnya kan tadi ada disinggung sedikit ya soal leluhur dari negara ini tuh udah melewati batas sangkar jalinan. Bisa jadi maksudnya itu sudah menembus ranah Raja Dewa. Kan di atas eksistensi ranah Raja Dewa tuh masih ada kan, ya namanya tuh itulah. Coba aja cek di deskripsi Mimin, pastinya ada ranah lebih tinggi dari Raja Dewa. Jadi sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.